Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini para panelis yang sangat kritis dan bijak dalam mengajak akan membahas mengenai artis dan narkoba. Dan sudah hadir teman-teman kita dari Universitas Jayabaya. Dan di sebelah kiri saya dari Universitas Trisakti. Luar biasa sekali. Ya. Dan kenapa artis begitu dekat dengan narkoba? Kita lihat tayangan berikut ini. Oh, tadi yang di sini. Mau sudah barangnya? Mau tahu? Yang tadi kan? Oke, tadi ada Ini dia judul kita, artis dan narkoba kok ditepokin. Ini justru menyedihkan sebenarnya. Pak, ini sedih tapi seru gimana? Pak Jarwo nggak deh? Pak Jarwo kan nggak kena narkoba, men. Pak ngelem nih Pak, kayak lem. Beliau Pak. kan pornografi. Pak. Iya, salah satu dari narkoba yang paling murah itu dari anak-anak yang di perempatan ya. Lampu merah itu. Kalau itu sorry, pakai lem loh dia. Mohon maaf, itu namanya bukan narkoba Bang Komeng. Apa? Narkobon. Ayo Bon. Jangan pakai lem kalau mau mabok. Pakai apa? Ngisep pipa spiteng. Oh, itu bisa pusing juga. Mual. Mabok nggak, muntah dia sih. Bolak-balik aja Pak naik bus Jakarta Bandung, Jakarta Bandung, Jakarta Bandung, mabok juga ya. Iya. Jangan Apalagi sarapan. jalannya cepet. Ya. Bapak Tapi buka mohon jendela. maaf ya, Pak Jarwo bukan kasus narkoba, tapi lebih ke pornografi apa ya waktunya? Iya, iya. Sama aja itu sama Pak aja. Denny. Ya, Pencemaran nama baik juga betul, itu. betul. Iya, iya. Salah, bukan. Ganteng, janjinya apa? Ada aku nggak boleh marah ya. Ayo duduk sayang. Duduk ganteng, sini. I Maaf. still on heart of you. Aduh, Iya. Kang Keren. Denny. Ya. ngomongnya romantis, baunya nggak tahan. Ini mohon maaf ya. Pak Jarwo. Mohon maaf, saya curiga Pak Jarwo setiap hari marah-marah itu modus. Modusnya apa? Karena selalu disandingkan dengan perempuan cantik. Iya. Ya kan? Supaya dia Pura-pura jadi marah lebih... supaya ditenangkan sama perempuan cantik. Buktinya kita nggak pernah marah-marah, nggak pernah ada kiri kanan digodain. Modus kan? Ya kalau di kolong jembatan emosi modus. Modalnya kardus ya Pak Jarwo. Ini juga saya ingin mohon maaf juga kepada teman-teman. Itu kalau misalnya ada kasus artis siapapun juga ya yang langsung masuk narkoba, itu kadang-kadang saya suka miris dengan teman-teman yang dulu pernah, sekarang mungkin sudah selesai gitu, masih tetap ditayangkan gitu ya. Dan kembali lagi ya, benar nggak? Dan Mas Gogon salah satunya sebenarnya, walaupun sekarang Mas Gogon ini udah bersih loh dia. Udah bersih. Ya udah bersih kan, udah mandi ya. Bersih. Udah mandi dia sekarang. Iya. Bapak mau ajak nonton film. Pakai suruh mandi. Kalau udah bersih, kita jalan-jalan gitu. Mas Gogon, ini ngelihat dengan kasus yang terakhir adalah Mas Tesi ya. Gimana menurut Mas Gogon sendiri? Ya, Kita pasti semuanya prihatin ya di sini. prihatin juga karena itu termasuk sahabat saya ya. Iya. Cuma yang saya heranin, ini rupa-rupanya dia mabuknya itu bukan karena sabu-sabu. Oh, tapi lebih ke... Karena itu pembersih lantai itu. Oh,
Jadi maboknya tuh karena Itu lebih berat. Resikonya lebih berat. iya. Karena katanya Saya mau. Pak katanya minum karbokong. Tapi kan sebenarnya nggak tahu apa-apa. Nih, Pak Jarwo pernah makan marmer ya Pak? Kalau itu pembersihnya, Pak Jarwo ini porselennya dia makan. Ya Pak Jarwo ya. Mau dipecut lagi Pak Jarwo? Emang saya kuda apa? Kayak kuda lumping. Ya kalau Silakan. kena narkoba Pak Jarwo dites pupnya Pak. Loh, taunya dari mana? Ya dari itu. Yang lain kan urin. Oh iya kalau Pak Jarwo emang harus dari situ. Iya. Betul ya Pak Jarwo ya? Kelihatan. Ini ngomongin apa sih Pak? Nggak. Balik lagi sama Mas Gogon. Silakan coba ceritakan Mas. Oke, jadi menurut saya Mas Tesi itu apa ya? Kenapa kok dia sampai tega apa ya minum pembersih lantai? Iya, iya. Nah, itu mungkin ada kalau menurut saya itu ada apa ya? Analisa saya itu mungkin dia kan gini. Karena terdesak, panik ya, karena panik, takut nanti waduh ini sudah karena udah ditangkap kan. Iya. Udah ditangkap, wah nanti ini beritanya mesti disebarin ini paling enggak semuanya tahu. Ah, dan yang ini mesti nanti dites urin. Ah, nanti kalau dites urin hasilnya pasti positif. Mungkin menghindari Supaya supaya tidak Pak. positif terus Ya. minum cairan Pak lantai Gogon itu. maaf. Bapak dari mana ya? Oh Pak Gogon belum memperkenalkan diri. Beliau Kenapa? ini Pak Gogon ini dari Gerakan Deklarasi Gendut dan Pendek gitu ya. Oh ya. Iya. Alias disingkatnya Gedek, gedek-gedek. Tuh. Jadi untuk menghindari hal tersebut, tetapi akibatnya justru lebih parah ya. Lebih parah. Jadi ya mungkin karena yang diminum itu pembersih lantai ya. Ya. Mungkin kalau pembersih piring mungkin nggak begitu parah ya. Ya jadi itu satu analisa saya pertama. Kedua memang Mas Gogon, pembersih piring. Iya, orang Kalau pembersih badan ya makan sabun berarti. Oh, pasti bisa apa, juga. Pak kalau ngomongin Bisa juga. pembersih piring. Hah? Itu ada sponnya, Pak. Baik, ini sedikit tapi agak sengak ini. Masa dibilang spon? Nah, itu apa Ini dong? apa ini? Jangan salah, ini udah laku 1 miliar ini. Wow. Udah ditawar 1 miliar gak saya kasihkan nih. Karena Kenapa Loh, Pak? karena minta sama kepala-kepalanya. Iya, kalau di bawah ininya ya nggak ketahuan. Emang harus sama kepala-kepalanya. Makanya nggak dikasih. Jadi analisa kedua memang Ini, jadi analisa yang kedua. itu memang Ini menurut Ana atau menurut Lisa? menurut saya. Oh, menurut Anda. Jadi pertama-tama itu karena takut terdesak terus minum itu. Pertama, kedua memang sengaja daripada saya malu, ya kan? Kalau mungkin kalau orang umum ya kan dia dipermalukan di kampung sini pindah di kampung sana udah Bisa, betul. bisa, tapi karena dia seorang public figure sehingga daripada malu ya udah nenggak ini aja. Pembersih lantai. Pembersih lantai yang paling Pak, keras ini, interupsi, yang paling Pak. keras. Jadi, Yang paling keras ya. Pak, Ya, kenapa? Om Gogon aku mau nanya, emang kalau minum pembersih lantai itu bisa menetralisir yang udah dikonsumsi? karena orang bingung ya, orang bingung terdesak apa, jadi spontan. kerjakan. Tapi ya. nggak ada hubungan ke sana. Enggak. Jadi Oh. ini cuma karena ini Terdesak cuma aja. analisa. Jadi karena spontan, karena bingung, karena takut bisa aja. Ya benar. Karena apa? Pak Gogon karena apa? Ya Karena apa? karena Makanya dia melakukan hal tersebut sebenarnya. Nah, Pak mau dengerin nggak binatang yang bisa ngomong? Binatang apa? Spontan, Pak. Iya. Pak Jarwo ngomong. Saya mau tanya sama Mas Gogon itu udah besuk sama Mas Tesi ya. sudah. Terus kondisinya sekarang seperti apa? Kondisinya masih belum sudah sadar tapi dia belum bisa ngomong. Oh, belum bisa ngomong. Iya, maksud saya juga kepengen tanya, maksudnya kenapa sih pada saat itu kok minum itu apa? Maksud saya, tapi ternyata belum bisa ngomong. Oh, belum bisa bicara. Belum bisa bicara. SMS atau Nggak bisa. Dia nggak boleh terlalu gerak terlalu banyak.
Jadi Lagian kan udah dateng ngejenguk, ngapain pakai SMS segala. Enggak kan? Ngomong Bisa aja ngomong. Mungkin Nah, biar bisa nggak bisa berhubungan. ngomongnya tuh karena apa? Masih karena apa? Karena Ya, karena luka di luka, ya, tenggorokan di tenggorokan, di ya. pita suara. Mungkin orang saya nggak pernah ngoperasi mulutnya, jadi ya. Ya nggak tahu. Iya ya. Soalnya kalau Mas Gogon tahu terlalu banyak juga nggak boleh ini ya. Nggak boleh ketahuan ya. Oke, nanti kita akan cerita-cerita lagi dengan Mas Gogon dan pengalaman pribadinya beliau. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini. Apapun jenismu, tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku kenal lagi walau secuil. Mira Santika, away. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Mira Santika, minuman keras dan narkotika. Narkotika. Mira Santoso, minuman keras dan nasi soto. Oh, enak tuh Pak tuh. Mual. Enak tuh. Pak Jarwo bikinin. Pak Jarwo, mau? Apa itu? Toto. Ya mau dong. Ya bikinin. Emang tukang soto dia? Nah, emang saya tukang soto. Tanya aja mahasiswa-mahasiswi, mukanya kayak Kang Soto kan? Udah enggak. Sabar. Kalau mereka bilang iya, saya bilang enggak. Masa muka kayak gini dibilangin kayak muka tukang soto? Iya. Kayak tukang apa dong? Apa? Kayak tukang apa? Ini mah kayak gerobaknya tuh. Wah. Aku bercanda. Kan kamu tahu aku suka bercandain kamu. Masih sayang nggak? Tapi kamu serius kan sama aku? Serius kan? Habis kamu serius, kenapa aku gelas sendiri? Serius? Oke lah kalau begitu. Pak Jarwo Itulah kok tadi gitu sih? Pak Jarwo. antara Nih. cucu dan Kok kakek. kamu gitu sih Pak Jarwo? Kenapa? Apa perlu aku bikin tulisan Bu, cemburu? maaf Bu, kalau mau ngomong pijit lu tombolnya. Sebentar Pak Komeng, saya benar-benar emosi nih Kang Ya. ini. Apa perlu aku bikin tulisan cemburu di koyok cabai terus aku tempelin di jidat kamu? Ah. Biar kamu tahu rasanya tuh sakit banget. Panas, sakit. Panas, Siapa? sakit, membara. Itu siapa? Orang kedua. Hey. Ya biasa lah. Kamu pilih aku apa pilih dia? Tentuin. Jadi si orang Kamu pertama pilih mana? yang mana? Orang pertama, orang kedua, Ini? orang edan. Bianca. Ya, Kang Denny aku mau nanya deh. Ya. Ciri-ciri orang pecandu narkoba tuh apa termasuk tua, Pak? Maksudnya tua itu apakah ciri-ciri orang pecandu narkoba? Nggak juga sebenarnya. Nggak tapi juga. bisa juga. Tapi nggak juga. Mungkin tepatnya gini Bianca. Gimana, Pak? Mungkin tepatnya wajahnya lebih tua dibandingkan usianya. Nah, itu mungkin itu karena efek setuju. dari narkoba. Ya. Susah amat begitu tanyanya langsung. Bapak pakai. Bener, Pak. Bapak pakai nggak? Ah? Yang enggak Nah, dong. ya udah, jangan marah. Udah, Pak. Ya. Pak Jarwo, Kang Maman jahat banget. Katanya bukan tua aja, tapi tua kurus pitak katanya gitu. Dia ngomong gitu. Silakan Bianca. Oke Pak. Ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Ya. Saya itu dari sebentar manusia lembut, kalem, lebay, mempesona. Disingkat? Mabok lem Pak. Sama dong berarti. Iya nih, tadi udah. Iya, sama, Pak dibacain. Jarwo. Kita mabok lemnya bareng ya Pak Jarwo ya. Beda lemnya, kalau Pak Jarwo lem tikus ya Pak. Pantes ke dapur mulu Pak, geratakan kalau udah mabok. Silakan Bianca. Bapak makan apa sih? Makan ini. Tak boleh gitu dong. Iya, iya. Masa bawain acara makan? Hormati Pak Jarwo dong. Sudah Pak? Silakan. Bisa saya mulai Ya. Pak? Oke. Kalau menurut saya sebenarnya belum tahu persis ini apa. Cuman dari mata kepala saya memperhatikan. Biasanya orang-orang seperti itu tuh cuman ke orang-orang yang cuman gaya hidupnya aja Pak. Jadi dia di dunia entertainment kebanyakan ya Pak. Artis-artis kita di dunia entertainment dia merasa banyak uang. Jadi dia bingung nih duitnya mau diapain lagi.
jadinya dia membelilah hal-hal yang haram ini Pak. Justru padahal lebih bagus dia ikut arisan bareng saya Pak. Kan duitnya bisa muter lagi bisa dapat panci, dia bisa dapat banyak banget yang dia dapetin. Jadi bukan gitu, Pak. karena stres, harus menghibur misalnya. Ada juga faktornya seperti itu. Cuman menurut saya nggak penting lah. Ada juga yang bilang biar dia terlihat segar di TV ya Pak. Iya. Kalau menurut saya daripada dia pakai narkoba mendingan dia nge-gym Pak. Ya kan? Badannya jadi segar, mukanya jadi fresh Pak. Dan juga yang paling penting ini dia pengen terkenal aja. Dia pakai narkoba, jadi sorotan, jadi TO, ditangkap, heboh di media, terkenal dia Pak. Iya. Ya kan? Makanya buat adik-adik yang mau terkenal, jangan pakai narkoba. Bahkan seperti yang lain sudah terkenal, Pak. Iya, sudah terkenal, Ngapain ngapain Semakin lagi? terkenal Pak. Oke, sebagai contoh banyak banget yang tadinya terkenal dia pakai narkoba, media heboh, dia makin naik daun loh Pak. Ya kan? Naik daun secara nama, tetapi kan secara prestasi jadi menurun Tetap sebenarnya. aja terkenal aja kalau saya lihat mah Pak. Pak, kalau menurut saya dia tidak punya pelarian yang positif, Pak. Nah. Kita biasa menghibur orang, tapi kita tidak pernah dihibur, Pak. Iya, Mau mungkin. nonton Ya. lawak udah tahu mau larinya kemana, jadi nggak lucu, Pak. Iya, benar. Buat kita. Mau Apalagi jalan-jalan, sekarang. mau wisata, susah, Pak. Orang-orang pada nempel-nempel, foto-foto, dompet hilang, Pak. Iya. Nah, kita nggak punya tempat hiburan, Pak. Iya. Pengalaman. Mau nyari? Hah? Pengalaman dompet hilang. Oh no, moto media no. Nah itu, Pak. Dong, pulangin. Sekarang mau kemana? Akhirnya harus punya hobi yang positif, Pak. Contohnya Pak. Umpamanya hobi mengumpulkan otopet. Hah? Ngapain otopet? Iya, yang mobil-mobil dibongkar-bongkar tuh, Pak. Oh, yang dibongkar-bongkar. Iya, mobil. Otomotif. Nah, itu maksud saya, Pak. Otomotif, otopet dia. Nah, itu umpamanya, Pak. Iya, iya, iya. Terus umpamanya hobi main game, kita bisa main game. Main apa aja, Pak? Iya. Gitu. Maksudnya yang lebih positif kegiatannya. Iya, untuk menghibur diri sendiri, Pak. Ya kan? Setuju saya Ayang nih. aku juga gitu, dia positif loh gini-gini. Hah? Ya yang kamu suka main tanah kan ya? Iya kan? Iya, aku tahu. Tapi Karput, Ya. kalau Pak Jarwo positif nggak apa-apa. Kalau kamu yang positif bahaya. Iya. Ya, makanya itu kegiatan positif itu membuat kegiatan menjadi positif. Betul. Dan Iya. makanya nih Pak, kalau saya bilang buat adik-adik daripada pakai narkoba, mendingan pakai cinta Pak. Sama-sama bikin ngefly, sama-sama bikin parno, sama-sama bikin kurus juga kok Pak. Iya. Saya tanya Ronald, begitu banyak sebenarnya jenis-jenis narkoba ya. Dan ada di beberapa negara ini juga yang melegalkan seperti, kalau di kita tidak legal itu yang namanya ganja misalnya. Tapi kalau di negara-negara lain tuh ada beberapa sekarang negara sudah ada yang melegalkan ganja dalam Ya tertentu. area tertentu dan juga dalam ini Dosis tertentu, dosis Pak. tertentu. Gram. Biasanya untuk Berapa gram? kesehatan gramnya. itu, untuk kesehatan biasanya. Ya. Boleh Ronald Baik. ceritakan? Selamat malam semuanya. Saya Ronald Surapraja, saya dari Akademi Rakyat Santai Anti Narkotika. Disingkat apa tuh? Mira Santika. Pak Denny, maaf ya. Ya. Saya mungkin memotong. Ya, Pak, kenapa? karena ada tamu saya polisi narkotik dari Taiwan, Pak. Mohon maaf, Meng. Bapak. Ini beliau nanti akan bercerita bagaimana yang namanya jaringan di segitiga emas. Ya. Beliau ini adalah mafia kuning. Oh. Ya, Ya. mafia kuning beliau ini disebutnya. Ya. Mafia kuning dan berbau. Oh. Buat sarapan tuh. Mengenai narkotika, saya baru pulang dari Amsterdam, Oh. di Belanda. Karena kita tahu Belanda adalah salah satu daerah negara yang banyak legalitas penggunaan Melegalkan, narkotika iya. Apalagi Amsterdam, itu banyak sekali taman-taman yang memang ya silahkan kalau mau dipakai di sana asal buat personal use. Iya. Tidak buat dijual lagi. Iya. Itu dijual bebas. Mau happy pill, mau marijuana dan lain sebagainya dalam berbagai jenis bentuk. Nah, ada satu kampanye yang sedang berlangsung di kota Amsterdam. Anti narkotika. Saya nggak tahu kalian ngerti bahasa Belanda atau tidak ya. Ah, ini mah firasat saya buruk nih. Tapi ya sudahlah. Jadi kampanyenya itu di kota Amsterdam. Nark it hat japerkaken. Oh. Nark it hat japerkaken. Japerkaken. Narkoba itu jahat, jangan pernah kamu kenal. Oh. Perasaan itu mah singkatan dari kata-kata depannya ya. Itu singkatan Itu bahasa, Nar- nark it hat Nart Ihat japerkaken. Japerkaken. Narkoba itu jahat,
jangan pernah kamu kenal. Oh iya iya. Latmar. Japerkaken. Latmar. Latmar tuh apa? Ilate Semar. Pak, tapi bener mohon maaf, itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Anda tahu dari mana? Karena saya pernah ngomong seperti itu juga. Oh iya. Mundomai. Apa? Mundomai. Mundomain itu apa artinya? Nemu rondo saumai. Itu bahasa Belanda juga. Jadi di kampanye itu saya baca ada tutorialnya ya. Ada 3 alasan kenapa artis atau selebriti mengkonsumsi narkoba. Yang pertama, asmodi is 1 jaman. Apa di sini? Ini apa sih? Asmodi is 1 jaman. Asal mula dia iseng, seiring waktu jadi demen. Icip-icip. Itu kalau kayak bahasa Cinanya, Kang To. Apa itu? Si Jaro tukang soto. Ya. Asmodi is 1 jaman. Jangan pernah iseng dengan mencoba narkoba. Ah, cuman pil kecil. Ah, Iya. cuman 1 hisap. Betul. Percayalah, sekali kamu menghisap, kamu akan terjerat selamanya. Itu dia ya. Yang pertama. Yang kedua. Dajuk ya kapaks, butstam da itif und bukar. Lu masuk angin. Masuk angin lu. Kok? Muntah. Bahasa Belanda harus begitu. Dajuk ya kapaks. Ah. Ada juga yang karena terpaksa. Oh. Butstam da itif und bukar. Butuh stamina dan ide kreatif untuk membuat karya. Biasanya seniman pencipta lagu. Ah, supaya lagunya bagus, ngesep mah. Yang ada molor, tidur. Gak ada karyanya seperti itu. Gak ada karya yang bagus. Iya. Tercipta gara-gara kamu pakai narkotika. Jangan dijadikan referensinya The Beatles. Dulu juga The Beatles bikin lagu Lucy in the Sky with Diamond pakai LSD. Untung masih pada hidup mereka juga karena mereka Iya. tahu stop. Ya. Dia nggak tahu kalau mabok LSD itu udah zaman dulu. Iya. Sekarang mabok LSM kita. Setiap hari ada yang demo ya, LSM ya. Jadi gitu. Terpaksa, aku butuh doping supaya stamina kuat. Bohong. Itu Belanda Lebih- juga. Hah? Bahasa Belanda juga. Bahasa Belanda. Lebih bagus karya yang dihasilkan ketika kita berpikir dengan jernih. Dengan badan yang sehat dibandingkan dengan di bawah pengaruh. Iya. Ya. Yang ketiga. Fly itu ya istilahnya dulu Ya, itu ya. fly gitu kan ya. Yang ketiga nih. Bija dipaks temat bos paknar. Bisa jadi dia dipaksa teman atau bos pakai narkoba. Pak, dia kursus di mana sih? Gua juga bingung. Nggak, gara-gara lu ngomong bahasa Belanda gini, gue tuh jadi pengen dijajah lagi sama Belanda nih. Ini ngomongnya kayak gini nggak nih? Daerah saya dulu dijajah Belanda cuma 2 menit, jadi gini ngomong bahasa Belandanya ya. Bija dipaks temat bos paknar. Bisa jadi dia dipaksa teman atau bos pakai narkoba. Oh. Kaji kedilak, atir mapak ditidagau daka bicur. Karena jika ditolak atau tidak mau pakai, dia tidak dapat gawe atau karir bisa hancur. Interupsi Pak. Ya. Jangan-jangan beliau ini dari tadi ngomong di bawah pengaruh narkoba. Iya. Saya curiga. Anda ini kok Dia ngomong- doang ngerti sendiri. Pak. Iya. Sorry, nee. Ik hapaktik. Oh. Ik hapaktik. Ik hapaktik. Ik hanya pakai sautik. Sudah banyak kasus artis. Pak Ronald. Ya? Itu kedinya. Ambil batu sambitnya. Sudah banyak cerita artis yang atas nama kreativitas akhirnya overdosis heroin. Iya. Jim Morrison, The Doors, Janis Joplin, sleeping pills, obat tidur Jimi Hendrix, Heath Ledger pemeran Joker dalam Batman, macam-macam obat dia konsumsi atas nama kreativitas berakhir di mana? Di kuburan. Meninggal, ya. Meninggal muda. Sayangi usianya, ya sayangi usia kita, dekat dengan keluarga, jauhi narkoba. Name in Hogan's head. Yo orang, mana si Pitung? Kenapa jadi 17 Agustusan gitu? Disken ternyata tem-tem. Itu. Apa itu Pak? Disangkakan tuh ternyata temen-temennya.
Saya mau tanya sama Pak Jarwo. Pak Jarwo ngerti nggak apa bahasanya tadi? Al-Hafiz. Kenapa jadi Arab? Iya, iya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi, mencintai kamu jadikan yang sama makan. Badan gue kurus, sibuk melayani kamu. Kembali lagi di Yoga Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Saya tanya sama Karput nih. Ini kan seorang, kalau artis itu harusnya menjadi teladan lah ya. Karena banyak disorot. Pandai guru itu Pak. Maksudnya menjadi panutan lah. Karena kan banyak orang yang jadi senang atau yang ngefans, mengidolakan. Sehingga kita harus berpenampilan bagus lah paling nggak secara kelakuan. Nah, setuju nggak kalau namanya artis itu identik dengan narkoba? Karena Iya. banyak sekali katanya yang terlibat itu. Betul, saya perkenalan diri dulu. Silakan. Saya dari Sakau Cinta. Sakau Cinta tuh apa? Sakau Cinta itu saya kawanan pembenci kejahatan. Oh. Padahal di sebelah saya ada mantan copet. Tapi kamu kan copetnya copet cintaku. Aku ngeri sebenarnya, takut keterusan. Ngapain tangannya? Yang dicopet juga nenek-nenek mulu deh. Iya, jadi kalau seandainya diidentikan dengan para artis, kenapa saya bilang bisa setuju? Karena artis itu kan selalu tersorot media, dibesar-besarkan. Jadi setiap kali ada artis yang terkena narkoba diekspos sebesar mungkin di semua media. Jadi orang mengidentikan bahwa artis itu identik dengan narkotika gitu. Padahal tidak semuanya gitu. Memang mungkin ada tapi tidak semuanya. Jadi semuanya terbawa dikarenakan itu tadi media besar-besaran yang mensorot kasus atau masalah narkoba itu sendiri. Nah, kalau seandainya di kalangan artis kan banyak juga menimpanya, banyak yang kita lihat bahkan pelawak gitu yang banyak terkena nih, maaf nih Om Gugun ya. Banyak banget teman-teman pelawak mungkin karena beban mental mereka untuk menghibur orang tanpa mereka memikirkan dirinya butuh hiburan juga gitu. Contohnya kita pernah tahu Mas Gogon juga pernah terkena oleh imbas jahatnya narkoba. Ada juga Mas Tesi sekarang, dulu ada Mas Polo, Mas Doyok dan lain sebagainya gitu. Jadi kita emang tahu banyak ternyata korban-korban itu adalah sosok pelawak yang dikagumi yang membuat kita semua tertawa gitu dengan beban yang mereka. Gak hanya pelawak kalau menurut saya, justru banyak banget kalau kita lihat ada presenter, ada model, ada aktor, ada musisi, anak band. Banyak sebenarnya, ada yang namanya para politisi juga ada yang pergunakan seperti itu. Karena yang namanya narkoba itu dijerat itu bukan hanya kalangan-kalangan artis saja, semua kalangan memang. Bahkan kan anak sekolah usia dini juga sekarang udah banyak pada ini anak SD yang berupa permen. Setuju. Musisi itu maksudnya yang main ini bukan musisi mu tengah, mu pinggir, bukan. Bukan sisi kanan sisi kiri maksudnya. Yang bahayanya tuh sekarang seperti yang dikatakan Om Mes tadi. Anak SD dalam bentuk permen. Dalam bentuk permen. Dan mereka tidak mengetahui dan mereka hanya membeli mengkonsumsi karena menurut mereka enak. Iya. Pak Jarwo, dagangnya pindah Pak Jarwo. Sekarang kita udah mulai ketahuan. Dagang permennya kita pindah. Iya, jadi aku balik lagi. Jadi sebenarnya adalah pertama itu adalah faktor pergaulan dan juga lingkungan. Dimana biasanya pergaulan kalau seandainya sudah ada yang menggunakan, dia merasa hancur, dia mengajak orang lain untuk yuk cobain. Padahal sebenarnya dia cari teman untuk biar sama-sama hancur gitu. Jarang sekali orang yang mengajak sama-sama sukses gitu kan, pasti ada iri-irian gitu. Nah tapi Papua sekarang namanya. Iya, Irian. Irian, oh iya. Maaf ya Om Komeng. Yang nyebelin. Manggilnya yang tuh apa maksudnya, sayang? Peang. Sayang lah. Oh sayang. Eyang, Bong, Eyang. Kirain eyang. Eyang. Yang tua dari mana? Dari kubur. Amit-amit gak boleh gitu. Marah. Jangan, kalau kamu dari kubur ntar aku sama siapa? Aku kan cuma ziarah. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nah,
Tiara apa beli tanah? Ayam Amir. Iya, tapi saya justru menyarankan untuk semua artis-artis yang ada di sini pada malam hari ini harus menggunakan prinsip narkoba yang saya anut juga sebenarnya dari sejak dulu. Wah, kan narkoba nggak boleh gimana? Jangan salah, kamu harus pakai narkoba ya. Lo gimana? Kok disuruh pakai narkoba? Kamu mah nggak apa-apa, siapa juga yang sayang sama kamu. Enggak, maksudnya aku pulang aja deh Pak, dia Pak. Kalau aku pulang kan aku nungguin kamu di rumah. Oh, mohon maaf. Enggak, habis Bukan saya mau ikut campur Pak ya. Boleh Tapi saya kok. ikut campur boleh nggak? Boleh. sama aja dong. Nggak, maksudnya ini kenapa jujur menyarankan kepada pasangannya untuk pakai narkoba? Ini maksudnya narkobanya ini narsis, komitmen, bahagia. Oh. Maksudnya Jadi menyarankan aku narkoba pengen ini. ya kita narsis bareng di pelaminan. Terus kita bikin komitmen kalau kita berdua selamanya. Yang terakhir kita bahagia. Habis itu 2 jam kemudian aku doain kamu cepat-cepat masuk ke tanah yang kamu beli tadi. Ini Pak Jarwo, menurut saya sih ya, Bianca yang paling sayang sama Pak Jarwo. Tahu nih, Pak Jarwo. Ngapain kamu? Kenapa Cari Kang apa? Denny? Ngambil jas. Pak, ini pasangannya Pak, mesti diambil. Ketukar. Ayo copotin. Jas siapa? Ini handphone siapa? Cuman pakai aja. Lagi ini aja yang udah bau Pak. Udah dilengkas. Udah nggak boleh ngambek, kita pakai Pakai aja, Pak Jarwo. Pakai lagi, kita pakai. Nih, saya kasih tahu ya, yang paling sayang sama Pak Jarwo tuh Bianca. Udah. Dengerin. Bianca tuh memang penyayang, namanya orang tua-tua, makanya tua-tua Bianca. Tua-tua Bangka. Tua Bangka. Pak Jarwo jangan gitu dong Pak Jarwo. Kalau kamu pulang ke rumahnya dia, terus rumahku siapa yang bersihin? Kamu Ya. tuh dia nggak beneran, aku yang beneran. Kalian dua-duanya saya ceraiin. Omes, saya tanya Omes. Ya, baik. Gimana menurut Omes? Terima kasih banyak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya dari pengedar, berseri, manis, narsis, dan agak jenaka. Atau disingkat, dari mana aja. Sebelumnya saya sebagai bandar, saya mengapresiasi teman-teman pengedar yang ada di seluruh Indonesia. Saya salut pada Anda semua. Terima kasih sudah mengedarkan semua dengan sedemikian rupa, semangat. Dan untuk Anda, saya ingin memberikan sesuatu yang sangat berbeda ya. Demi kemajuan pengedar di Indonesia, saya sudah ada beberapa program yang sudah saya siapkan, Pak Denny. Loh gimana Salah satunya adalah saya akan mengadakan seminar tahunan pengedar Indonesia sampai ke pelosok. Wow. Terima kasih. Ini program saya. Dan saya akan membuat jam kerja pengedar. Kalau bisa masuk jam 7, pulang jam 3. Supaya lebih efektif kerja para pengedar. Ya. Berikutnya itu adalah saya akan menggunakan sistem yang mungkin sekarang sudah berguna. Mungkin kalau yang lain, biarkan uang yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk uang. Iya. Saya akan membuat seperti itu. Jadi setiap pengedar yang bisa merekrut 3 pengedar di bawahnya, 3 pengedar di bawahnya bisa merekrut 3 pengedar di bawahnya, Anda mendapatkan diamond dan langsung mendapatkan mobil sport. Ayo tuh ikutan. Terima kasih. Terima kasih. Ini apa sih lu kayak MLM? Iya. ikutan sana cepet. Biar Kok lebih mendukung sih, maju. Mes? Makanya. Ini kan belum selesai, masih ada yang lain. Saya juga akan memberikan metode beli 1 gratis 1, besok harga naik. Nah, itu ada orang ingin membeli gitu Pak ya. Dan apa sih nih kau jadi? Iya makanya satu lagi saya akan menggait artis-artis yang lagi naik daun. Wah, kayak dulu Smash gitu kan. Kalau enggak Timnas U19 Evan Dimas. Wah, saya akan bikin iklan. Sekarang zamannya zaman edan. Teroret. Saya bikin supaya berkelas, Pak. Karena saya ingin kemajuan pengedar Indonesia itu semua sama rata lah. Sampai ke pelosok. Jadi, bagi ini apa Anda... sih kok jadi bandarnya yang Anda tuju? Aku malah mendukung sih, Omes. Loh, saya bandar. Iya, Nih, bandar kebetulan, apa Anda nih? Ini kenapa polisi susah-susah nyari orang yang make? Iya. Tinggal tangkep aja dia. Orang dia bandar. Dia bandar.
Kenapa? Siapa dia? Jangan bergerak, polis. Ada lagi. Polis. Kagetin aja. Ini badan apa ini? Ya iya, karena kan kalau saya itu mengedarkan barang yang tidak menimbulkan dampak-dampak mabuk, Pak. Kalau dampak mabuk itu kan kelihatan ya, biasanya parno, serem, ngelihat orang semua sama kayak Pak Jarwo. Ngeliatin Pak Jarwo. Ngeliatin Pak Jarwo. Iya. Pak Jarwo. Trauma. Ada parno. Iya, trauma. parno. Biasanya lagi Sampai ngelihat Pak Jarwo sendiri kayak Pak Jarwo ya. iya. Pak Itu Jarwo. yang paling mengerikan. Mukanya sendiri lu gimana? Iya. Yang biasanya dan barang saya ini tidak mengakibatkan biasanya narkoba itu semangat berlebih, Pak. Anda kok membicarakan barang Anda? Iya, barang dagangan saya. Barang maksudnya dagangan ya. Anda. Betul. Iya. Nah, kebetulan Ini Anda bandar apa sih? Bandar Gebang. Itu Bantar, Pak. Untuk teman-teman, saya akan memberikan sesuatu untuk yang siap menjadi pengedar dan siap maju ke level diamond. Mari bergabung bersama saya. Mari jual buku ini, Tips Ganteng ala Omes. Bisa dilihat? Lu tuh jualan buku maksudnya? Allahu Akbar, ganteng sekali ya. Jadi kamu tuh jualan buku? Alhamdulillah. Promo. Oh, luar biasa ya. Promo. Oh, promo dia. Nah. Omes, kamu pikir kamu doang yang mau jualan buku? Jangan salah, saya udah bikinin buku nih buat si ganteng. Buku apa? Judulnya Foto apa? kamu mau di tengah-tengah, fotonya dia depan, kecil. Hah? Yasin. Pak Jarwo. Tenang Pak Jarwo. Tenang apa Yasin kok tenang? Iya, maksudnya sabar. Pak Jarwo duduk, tenang aja, gak usah marah-marah. Kelihatan kalau Pak Jarwo itu nanti. Pokoknya kalau penguburan saya nyumbang mobil, Pak. Mobil apa? Mobil Saya tinja. nyumbang tenda, Pak. Tuh, Saya nyumbang makan siang, Pak. Tapi nggak apa-apa Pak Jarwo, Pak Jarwo nggak apa-apa. Kalau seandainya mati, anggap saja itu pengalaman. Pengalaman dari mana sekali? Mati pengalaman. Ini Anda itu penjara pengalaman. Oh, dalam. Tenang, Pak Jarwo duduk. Pak Jarwo duduk. Mohon Tenang. maaf, Iya. mohon maaf. Iya. Ini teriaknya kenceng banget, penjara pengalaman. Kan dulu pernah juga. Hampir. Tapi kan kasus yang berbeda saya. Iya. Tenang udah, Pak Jarwo duduk aja. Ini udah banyak yang nyumbang. Mobil lah, tenda lah, makan siang lah. Disegerakan lah Pak Jarwo, ini nampaknya udah banyak banget nih. Oh jadi Pak Denny begitu? Oke, saya pergi dari sini. Aduh, Pak Jarwo. Nah, nggak Oke, boleh. ayo. Nggak boleh Pak Jarwo. Jangan. Nggak boleh dong. Jangan kau berkata manis di depan, tapi sakit di belakang. Jangan Pergi. Jangan pergi. Ayo Allah, sono. Jangan pergi. Pak Denny bilangin dong. Dengar dulu. Jangan, Pak Denny, Ya. jangan pergi. Kan tanahnya di belakang sini. Tanah buat bikin rumah. Duduk sih, aku sayang kamu. Pak buat kenang-kenangan nah, orangnya udah nggak ada. Masih ada. Udah. Kartika duduk sini. Astaga nih, Ceh. Martiko main lompat aja. Saya suruh Lihat. duduk. Nih cewek. Bangku Lu kayak ada yang nyapu. gondrong. Rambut, Pak. Ya, Jangan marah-marah terus, sayang dah kamu. tenang. Saya mau tanya Mas Gogon. Apa yang membuat Mas Gogon pada saat kejadian itu, kenapa larut dengan yang namanya narkoba? Apa karena ikut-ikutan, ingin coba, atau memang apalah? Kalau saya mungkin paling beda ya. Paling beda dengan yang lain. Dengan yang lain. Mungkin kalau orang-orang itu mungkin pengaruh lingkungan apa Iya. gimana. Kalau saya memang sengaja mencoba. Ingin mencoba. Jadi saya kepengen tahu ini harganya kok mahal. Wah beritanya kok wah kayaknya ini banget gitu. Akhirnya saya pengen tahu aja, pengen nyoba. Oh karena pengen nyoba? Pengen nyoba. Tapi kan kenapa harus mencoba hal-hal yang seperti itu? Ini misalnya sekarang ya, yang boleh tuh di kita ganja nggak boleh. Tetapi kalau yang mushroom tuh masih diperbolehkan. Mushroom itu jamur yang dihasilkan dari kotoran sapi ya. Ya. Misalnya mencoba, misalnya jamurnya. Kenapa nggak nyoba
kotorannya? Enggak kan kita tahu efek maboknya seperti apa. Enggak, saya sebetulnya pengen nyoba kotorannya tapi nggak ketemu Anda. Saya kan nggak berjamur. Jadi saya dulu memang awalnya coba-coba, kepengen nyoba. Jadi yang pertama dicoba tuh apa? Waktu itu yang saya coba pertama itu ganja. Oh, ganja dulu. Ya, saya coba. Cuma sekali-sekali tuh. Satu linting tapi? Ya otomatis satu lintingan saya coba. Ternyata hasilnya, jadi saya kan kepengen tahu enaknya. Ya kan harganya kan lumayan mahal, nyarinya susah. Ya. Jadi enaknya kayak apa? Rasanya apa? Rasanya yang manis. terjadi cuma pusing aja. Oh, pusing aja? Pusing dan bingung saya. Berarti belum masuk ke efek kenikmatannya. Karena kalau ganja itu manis awalnya tuh. Makanya ada manis ganja grup. Oh iya. Manis manja dong. Manja. Jadi begitu saya nyoba sekali, hasilnya kok cuma pusing. Akhirnya saya tahu, oh harganya segitu, dapatnya segitu, kok rasanya cuma begitu. Jadi akhirnya kita lepas. Lalu mencoba apa lagi? Waktu itu saya ekstasi. Oh, ekstasi. Ya, ekstasi. Bekasnya tesi dicoba berarti. Ya. Ekstasi. Bukan X kan bekas. ekstasi. Tesi berarti bekas tesi. Ekstasi, ekstasi apa ekstasi? Inek, mungkin maksudnya. Oh, inek. Iya. Nah, jadi saya Yang di Anda coba pertama apa? Pilnya. Pertama Lumba-lumba. Dolphin itu yang mahal. Apa Anda nggak coba dulu yang ekstasi yang jenis lele? Waktu itu katanya namanya kincir angin. Oh, kincir angin. Nah, orang-orang bilang kincir angin. Nah, itu jadinya juga begitu. Kok malah jadi puyeng gitu kan. Memang ada enaknya, tapi sedikit. Cuma kalau ada musik aja kita cuma hasilnya malah ini apa? Kayak gemeter gitu loh. Oh, ya apa? Jadi tremor ya. Jadi malah jadinya panik kalau ngeliat orang, jadi parno itu. Malah jadi takut gitu. Akhirnya saya lepas. Lo yang waktu pas Mas Gogon ketangkap itu yang mana? Pas jadi nyoba apa? Ekstasi. Oh, yang ekstasi itu. Ya, jadi terus saya nyoba sabu itu. Sabu kok malah nggak ada rasanya sama sekali. Oh, katanya ini harganya mahal kok malah nggak ada. Akhirnya saya lepas. Jadi 4 tahun saya udah nggak ini. Dari percobaan itu saya berhenti sampai 4 tahun. Udah kita lepas itu 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun kemudian baru ada ajakan temen itu. Nah, akhirnya nasib saya aja. Pada saat itu langsung dilaporkan gitu. Oh, itu yang dicoba ekstasi lagi. Dengan jenis yang lain. Tuh akhirnya ya itu. Tapi ada bukti-bukti Mas Gogon itu sampai ketangkap gitu kan? Gini, jadi waktu tes urin misalnya? Jadi dibuktikan tes urin itu hasilnya saya pakai itu kan gini, saya pakai sabunnya 3 isep. Iya. Sabunnya 3 isepan. Oh, ada sabu juga. Karena aku nggak suka, aku sukanya teppanyaki. Jadi sabunnya 3 isep, ineknya separuh. Tapi ineknya separuh. Jadi yang ya nggak ada sisa-sisanya, nggak ada. Jadi waktu digeledah sama polisi itu, sebetulnya nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi pas di tes urin, gula Mas Gogon berapa gulanya? 250. Iya. Kolesterol? Kolesterolnya 22. Kolesterol? Iya. Bagus, ini di opnam di mana Pak Guru? Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum ke Pak Jarwo, saya tanya lagi sama Mas Gogon. Kira-kira efek yang dampaknya itu pasti banyak yang lebih negatifnya kan dibanding dengan sebuah kenikmatan yang sesaat. Ya kalau menurut saya juga ini bahwa efek itu lebih jelek lah.
Yang jelas saya belum terlalu jauh untuk ke narkobanya karena kita cuma coba sekali udah kita udah merasakan nggak enak gitu. Ya udah. Tapi saya yakin bahwa efek dari narkoba itu tetap negatif. Jadi Negatif ya? Iya. Ada unsur positifnya lah sama sekali. nggak ada. Yang jelas tidak mendukung dalam pekerjaan kita, tidak membuat pede lebih berani, nggak ada, malah tambah minder gitu. Iya. Oke, itu yang bisa kita pelajari ya. Dulu tuh saya bandel banget, saya kelas 6 aja nyoba yang kayak begitu-begitu tuh. Saya makan ubi tuh, terus telur kayak gitu. Saya masukin, jadi tiap kentut saya masukin ke botol, ditutup pakai gabus. Bak. Saya cobain tuh, 3 bulan dibuka. Bak. Saya isep, udah hilang. Ternyata justru yang keluar jinnya yang mabok. Siapa manggil gue? Nih sekarang saya langsung tanya ke jinnya yang keluar dari botol. Pak Jarwo, silakan Pak Jarwo. Udah jin kentut lagi. Ini botol apa dalamnya? Terima kasih Pak Denny. Iya. Saya dari orang hebat yang terlanjut GR. Kagak nanya. Meng, dengerin dulu dong, Meng. Dengerin dulu kenapa sih? Semua memperkenalkan diri, iya. Ulang lagi Pak Jarwo. Ayo Pak. Ya. Ya, ulang lagi Pak. Saya adalah orang hebat yang terlanjur GR. Nggak nanya. Pak Denny nggak boleh gitu. Disingkat obat teler. Oke. Mau nanya, mau enggak kayak saya jawab sendiri. Apa itu narkoba? Apa? Kan udah dibahas tadi Pak, langsung aja. Orang udah tahu narkotika dan obat-obatan, udah. Ya tapi singkatannya nggak tahu apa itu narkoba. 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 Ada 3 berarti narkoba. Ya. K. Nar dulu dong. Nar. Itu bahasa Arabnya neraka. Nar. Nar itu neraka. Neraka. Nah dong sound. Nah itu mun langsung menang ngomong narkoba neraka. Mun yang lain mah atuh. Kan tidak narkoba neraka tuh. Wow, hari mana? Ya lanjut. Nar itu neraka. Neraka. Koknya kok, bah itu coba. Neraka kok dicoba-coba. Wah, kata siapa? Ya kata saya. Kan saya ngomong. Iya. Pak Jarwo, Apalagi? Jarwo kuat dong. Ntar belum ngomong. Baru di awal Jarwo kuat. Itu Nggak sabar dia itu ya? dia menghina Pak. Dia nggak usah Bapak usah ngomong lah, langsung Jarwo kuatnya aja gitu. Jarwo kuat aja, bagus. Wow, selesai dong saya ngomongnya. Wow, hormatin dong. Hormat, Brek. Brek. Tembakan salvo dong. Tuh kan dia ngajak nih kan orang meninggal Pak. Dia sendiri yang ngajak. Itu kan yang nguburin. Kejebak saya sama Anda tahu. Emang saya narkoba menjebak. Narkoba itu identik dengan dunia glamor. Nar. Bukan tadi kan udah. Udah ya tadi ya. Udah ya tadi ya narnya ya. Oh neraka tadi. Jadi narkoba itu selalu identik dengan dunia glamor. Makanya istilahnya memakai kata pesta. Pesta narkoba. Pesta sabu. Nggak ada pernah yang menggunakan kenduri narkoba, nggak ada. Oh. Kenduri sabu. Nggak ada. Selamatan sabu, nggak ada kan yang ya? Narapidana narkoba yang paling beruntung adalah narkorbi. Apa narkorbi? Dapat gerasi dari presiden kemarin Pak. Korbi maksudnya, iya benar, narkorbi. Tepuk tangan. Narkorbi, ya. Itu buat mobilnya. Grasi itu maksudnya Meng, dia mendapatkan yang namanya keringanan hukuman. Pengampunan. Grasi dari presiden. maksudnya. Pengampunan atau keringanan Pak? Keringanan ya. Keringanan Ya, berarti grasi sih udah langsung dari pengampunan ya. Iya bebas. Bebas, dapat bebas. Iya, bukan buat mobil. Bukan grasinya. Grasinya bukan buat ya, buat dibikin kos-kosan ya. Disekat-sekat. Pak Jarwo, ayo mulai dong.
Tadi udah dimulai. Tadi orang udah ngomong. Udah, Saya nggak dengar apa-apa ya, Pak. Oke, ko. Lanjut. Ko-nya apa? Tadi kan udah nggak singkat-singkat lagi Iya, Pak iya. Denny. Pak Denny begitu ah. Pak Denny. Makin manja makin menjijikan. Pak Denny. Ya. Narkoba, wow. Narkoba, wow. Narik-narik kolor Bapak Jarwo. Jadi ada yang mengatakan bahwa perang melawan narkoba itu salah Pak Denny. Hei Pak Denny. Ya, hoi. Oke. Harusnya yang Harusnya. diperangi itu bukan narkobanya, bandarnya dan pengedarnya. Narkoba itu kan benda mati. Orang udah mati kok dilawan? Iya, benar. Iya kan? Iya. Iya. Siapa yang nyuruh tepuk tangan? Siapa yang nyuruh tepuk tangan? Gak usah, kebiasaan. Nah kemudian ada 2 dampak dari narkoba. Yang pertama, nah udah dong. Udah iya narnya udah. Yang pertama itu efek dari akan ada efeknya kepada diri kita sendiri. Misalnya itu merusak kesehatan. Tujuan awalnya dia pakai narkoba mungkin biar makin fit dan berstamina. Tapi dia itu tidak tahu bahwa itu hanya tipuan belaka. Karena narkoba bisa merusak sistem saraf, otak bisa jadi rusak Pak Denny. Kalau ingin stamina itu tinggi atau fit, pakai vitamin. Wortel misalnya mengandung vitamin A. Itu bukan sayuran Pak, wortel. Nah, iya itu contoh aja. Jadi nggak perlu pakai narkoba kalau pengen fit. Makan vitamin aja, wortel mengandung vitamin A. Baik untuk misalnya mata. Kemudian kiwi. Mata kaki Pak. Enggak, mata ini. Oh iya. Ya namanya orang nanya nggak tahu. Mata pencaharian. Taunya dari mana Pak? Buktinya apa? Ya? Buktinya apa? Ya banyak udah buktinya. Nggak usah tanya-tanya bukti, emang polisi Anda itu. Buktinya kan kelinci itu makan wortel, nggak ada kelinci yang pakai kacamata, ya Pak ya. Makanya bagus untuk mata. Iya. Gitu. Terus kemudian vitamin C itu ada di buah kiwi. Nah, kok kiwi di bawah-bawah sih? Kiwi. Nggak pakai L. Ya ukurannya kan kiwi itu ada yang S, M, L. Yang ini yang kiwil, yang L berarti. Nah, itu kiwi vitamin C itu terdapat di buah kiwi. Nah, multivitamin itu terdapat di multivitamin berarti pertanyaan di terdapat. Untuk Anda yang tahu silahkan menghubungi. Jangan libat ke pemirsa, jangan. Kenapa pertanyaan jadi multivitamin itu terdapat di multivitamin terdapat di apotek dan toko obat terdekat. Pak, kurang Pak ya? Kurang Pak. Kok kurang lucu sih? Iya makanya harusnya itu gejeleger banget. Duh, semuanya ketawa. Saya ulangin Pak, enak yang enak. Yang enak. Vitamin C itu terdapat di kiwi. Vitamin A terdapat di wortel. Iya. Multivitamin terdapat di apotek dan toko obat terdekat. Oh, orang udah tahu. Benar. Aduh. Pak ada gambar-gambarnya nggak Pak? Iya ada, saya juga baca disuruh itu. Disuruh ya. Nah, itu kepada diri kita sendiri. Iya. Terhadap orang lain efek negatif juga ada juga Pak Denny. Apa? Misalnya sebagai public figure yang dilulukan itu tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Iya betul. Nah ini ada orang gara-gara pakai narkoba, seorang ibu itu terlalu emosi kemudian membandingkan TV kepada anaknya karena dia suka marah-marah. Coba lihat Pak. Dampak negatif narkoba ya, lebih Betul, ke sana ya. banyak gambarnya Nah, ini dia. Ibu pemakai heroin memukulkan TV pada bayinya hingga tewas. Aduh. Harusnya jangan ke bayinya, ke Pak Jarwo aja. Berarti
Karena Ini TV-nya jadi pecah dong, Pak. Pecah. Sayang dong. Bayinya yang kasihan, bayinya. Ya artinya rugi dua-duanya. Anaknya meninggal, TV-nya rusak kan gitu. berarti Iya. ini Berarti ibunya TV-nya 14 inch ya Pak ya ini ya? Yang 14 inch ya? Kok 14 inch? Ya yang kecil lah, dia kalau yang gede mah nggak mungkin dia bisa ngangkutnya ibu ini. Ya, Anda dapat sebuah handphone. Kang Denny, interupsi Kang Denny. Kang Denny, Ya. ini ibunya berarti akibat dari narkoba itu bisa jadi orangnya temperamen ya, marah-marah ya. Pak Jarwo sering banget marah-marah nih, jangan-jangan Pak Pakai nih, pakai nih. marah-marah nggak pakai jelas, nih ya. nyanyi nggak jelas, padahal suaranya nggak bagus. Tangkap Bapak aja, nonton Pak. TV ya? Bisa, Bapak bisa pakai Hermawan yang disuntikin. Bapak, Heroin. Heroin. Pak ini Bapak ini ditangkap aja. Nih saya SMS saya laporkan NTMC nih. Kok NTMC orang mau itu Kan emang buat udah macet. kemacetan. Otaknya yang macet. Di NTMC juga ada polisinya. Iya ada polisinya. Khusus tapi kemacetan. Macetan. Interupsi. Ya. Begini, saya pernah memakai. Artinya saya pernah jadi pelaku narkoba. Iya. Jadi korbannya narkoba. Ini memang saya juga mempelajari ciri-ciri. Apa tuh? Ciri-ciri Apa tuh? orang yang memakai narkoba. Narkoba. Apa itu? Biasanya badan itu kurus. Kurus. Ya. Terus Warna pakaian yang suka dipakainya biasanya warna apa? biasanya pink agak tua. Oh, itu tuh ya. Merah muda. Biasanya suka pakai kacamata. Oh, rambut. Rambut tipis. Rambut agak keriting ya. keriting. Oh, saya nggak tahu. Iya. Ya. Yang jelas sering batuk-batuk. Batuk-batuk. Iya, Nama iya. depannya Ribut, Pak, mungkin ribut. ada. Kalau Biasanya yang- kalau saya justru memprediksi Iya. jangan-jangan ini Pak Jarwo ini pakai narkoba juga ya. Nonton Tangkap, ciri-cirinya Pak, kok tangkap, kayaknya sesuai dengan Udah, tangkap aja, Pak, ketentuan ini. tangkap. Apa lo tangkap-tangkap aja Anda itu? Nggak ada itu, saya itu paling musuh sama narkoba, tahu tidak? Iya. Mencicipinya saja saya tidak pernah. Mengenal bentuknya tidak pernah saya. Tuh. Yang nawarin. Jangan sampai, nggak yang nawarin juga ada tapi saya nggak mau. Ya. Nggak bayar. Nggak mau. Nggak bayar, orang nggak bayar, nggak punya duit. Nih Bapak kayaknya jangan terlalu lucu nih. Bapak pasti kena narkocak ya Bapak ya. Soalnya lucu banget. Bapak ini narkocak nih. Pak, tangkap aja, Pak. Ini main tangkap aja. Nah, yang nawarin tadi loh, yang nawarin. Jangan dong, jangan tangkap-tangkap aja. Ada gambar apa lagi, Pak? Diselesain baik-baik. Nah ada juga ini, ibu-ibu kena pengaruh narkoba, dia memberikan apa namanya narkoba kepada bayinya, Wow. pada anaknya. Ini kan sangat luar biasa sekali kejahatan yang dilakukan akibat jahat. narkoba. Coba itu, balita Ini karena 2 di tahun. luar kesadaran orang tuanya ya. Lah itu karena Akibat heroin ini ya. betul Pak. Pahlawan di dalam ya, Pak ya. Bukan, heroin itu satu aja, nggak usah heroin. Berarti orang yang pahlawan di dalam, bukan. Heroin itu jangan di... Oke, Ya, ada lagi gambarnya lagi Pak? sudah nggak ada, udah over itu durasi katanya. Oh, Yang lain pakai durasi, Bapak kan Durahman. ya udah. Kalau Nih gitu, ada Jarwo quote, oh Jarwo quote. singkat aja. Jarwo quote. Langsung Pak. Narkoba memang membuat pikiranmu melayang. Iya. Tetapi ingat, masa depan dan nyawamu juga ikut dipertaruhkan. Iya, itu dia kata Ada papenya. biasa banget. Tepuk tangan. Bagus. Ya. Udah Pak, Udah. nggak ada lagi yang quote yang lebih hebat gitu. Waktunya udah habis. Oh, Interupsi iya. Pak Denny. Ya. Ada satu yang meyakinkan. Saya kebetulan pernah berakting menjadi pengedar narkoba. Iya. Saya mendalami karakternya dalam sebuah film. Itu bercerita tentang almarhum Uje. Ya. Biasa pengguna narkoba itu ternyata overconfidence. Percaya diri Berlebihan. Mohon maaf, ada saya pernah mendengar suaranya biasa banget tapi suka nyanyi. Nah, Biasanya suka ngelucu tapi tepuk tangannya nggak ada. Overconfidence. Percaya diri berlebih. Maaf, saya ini tidak nih. menuduh, Ini cuma arahnya. saya ada feeling. Pak, udah tangkap Mohon, aja, Pak. Tangkap. mohon, panggil aparat sekarang juga Pak. Ya, Tangkap aja. Pak. Jangan kayak gitu, gak boleh. Ayo tangkap saya kalau berani. Sementara Pak Jarwo akan ditangkap, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa
mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Jayabaya, juga dari Universitas Trisakti. Ya. Saya mau tanya sama Pak Lontong. Bagaimana kira-kira menurut Pak Lontong dengan banyaknya artis-artis yang narkoba ini? Ame itunya dong Pak, ame ketopraknya enak. Sama ketoprak. Iya. Ini nama orang yang bukan makanan. Iya. Ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya dari golongan yang kompak lucu tapi plongo. Goyang koplo. Wah. Sebelumnya saya merasa prihatin dengan kejadian seperti ini ya. Mudah-mudahan ini buat selalu yang terakhir bagi ya. siapapun. Betul. Karena ada peribahasa yang mengatakan bermain api terbakar, iya. Bermain air aja lah. Ya. Maksudnya gimana sih? Hah? Nanti tenggelam juga kalau bermain air dong. Ya kan cukup digayung. Oh iya. Jangan di laut. Iya betul. Ini bicara narkoba. Narkoba itu bukan hal yang baru. Jangan salah, narkoba itu ada sejak dia ada. Sebelum narkoba ada itu nggak ada. Jadi udah lama. Dan ada 7 negara penghasil narkoba terbesar di dunia. Afghanistan, Myanmar, Meksiko, Kolombia, Peru, Bolivia, dan Bahama. Itu 7 negara terbesar. Tapi narkoba harga termahal adalah di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia itu termahal di seluruh dunia di Indonesia. Narkoba jenis apa ini yang termahal kan macam-macam? Terutama yang tadi disebutkan sabu itu ya. Sabu. Itu termahal di Indonesia. Saya survei. Saya tanya orang Amerika. Sabu ya? Orang Jerman, orang Belanda. Itu kalau beli narkoba Indonesia paling mahal. Karena dia juga butuh ongkos pesawat PP. Untuk nginep juga gitu. Jadi paling mahal di Indonesia. Dibandingkan dengan di negara mereka sendiri. Ya? Ya, ya. Itu. Dan tadi lagunya juga Pak Hakim, Pak Jaksa, saya harap penegak hukum. Ini saya dengerin dia ngomong, ada narkoba nggak ya? Jangan dong. Jadi kita harus meletakkan sesuatu pada porsinya. Setuju Ketika saya. mungkin Mas Gogon dulu pernah punya pengalaman, ya. Dia dites urin, ya kan? Ya. Kalau misalnya ini ada kasus minum apa? Ciu. Bukan. Minum pembersih lantai. Hah? Kalau pengguna narkoba kan dites urin. Iya. Kalau minum pembersih lantai, ya yang dites ubin lah. Kok yang dites ubinnya? Kan yang diminum pembersih lantai. Kalau narkoba dites urin, kalau pembersih lantai dites ubin. Iya benar. Betul ya. Ngomong, ya. Sebelum saya memberi tip, saya akan angkat fakta-fakta yang mencengangkan tentang narkoba. Awas ya kalau nggak mencengangkan nih. Ini sederhana sebenarnya. Iya. Memakai narkoba katanya justru enak nih ya. Iya. Ternyata memakai narkoba itu justru tidak bisa bebas bergerak. Bebas justru dia. Yang sudah tertangkap. Ini satu yang sudah tertangkap. Kalau udah masuk mah susah keluarnya. Makanya nggak bebas. Iya. Terus memakai narkoba yang tadi bilang enak itu ternyata enggak. Hah? Yang dirasakan ternyata sebenarnya memakai narkoba itu tidak enak. Memakai narkoba itu rasanya malu kalau tidak memakai pakaian. Semua juga nggak usah pakai narkoba. Ya ini mencengangkan. Mencengangkan dari mana? Orang nggak pakai narkoba juga nggak pakai baju sih malu. Apalagi kan. Terus yang ketiga, dari 10 pemakai narkoba ternyata 10-10-nya memakai. Walaupun ini nggak sampai 12. Kan diomongin di awalnya, dari 10 pemakai narkoba ternyata 10-10-nya itu adalah pemakai. Ya. Wow, mencengangkan. Oh. Dan ini ciri-cirinya itu beda Pak. Ciri-cirinya orang memakai ganja. Sakau nih gua, sakau. Ya ke rumah sakau kalau. Iya, rumah sakit. Ya. Jadi kalau pemakai itu memakai ganja, sabu, heroin, putau, dan pil ekstasi. Itu ternyata ciri-cirinya beda. Saya melakukan survei, saya kumpulkan 5 orang pemakai masing-masing itu tadi. Saya kumpulkan, saya amati, ternyata ciri-cirinya beda. Yang pemakai ganja itu pakai baju kotak-kotak, celana pendek, dan Itu sandal identifikasi namanya itu. Mengidentifikasi yang memakainya. Bukan, maksudnya efek setelah dia memakai. Maksudnya kalau misalnya ganja itu ketawa-ketawa dalam beberapa saat, tiba-tiba Gimana? lapar, Gimana lemas. ketawanya gimana? Ya ketawa-ketawa lah seperti itu. Oh, Tetapi contohnya? lemas, mata merah, terus bibir kering, terus keluar yang namanya bau dari telinga misalnya. Sampai segitunya Pak. Gak ada hubungannya. Ini saya langsung aja karena waktu terbatas ya.
bagaimana menghindarkan narkoba terutama bagi remaja. Iya. Ini penting sekali. Untuk remaja, ini ada 5 tips dari saya untuk menghindarkan narkoba Yang dari pertama remaja. 1, cepet-cepet tua. Oh, Supaya remajanya terhindar dari narkoba. Betul. Yang kedua, ini saya setuju nih, ini bagus. Nah, ini. Nih lihat menghindar cara-caranya Pak Jarwo nih. Cepet tua, jadi remajanya nggak kena narkoba karena cepet tua. Yang kedua, hindarkan dari hal-hal yang membuat kita ketagihan. Seperti sederhana, merokok, minuman beralkohol, petugas listrik, petugas air, debt collector. Itu harus kita hindari karena bikin kita tagihan. Saya hindarkan, ini contoh ya. Di rumah, ini mohon maaf, di rumah kan saya merokok. Ya. Tapi justru saya keluar rumah di halaman, saya nggak berani merokok. Saya nggak merokok dan saya tahan untuk tidak. Bagus dong berarti, kenapa? Karena halaman rumah saya kan ada pom bensin. Kalau rumahnya di belakang pom bensin. Ya. Hanya saya ngerokoknya justru di rumah. Ya. Yang ketiga, kenalkan anak pada bahaya narkoba. Bukan pada narkobanya, tapi bahayanya narkoba. Iya. Karena kalau dia tahu bahayanya, dia tidak akan bermain-main dengan narkoba. Ya, itu setuju itu. Yang Efeknya. keempat, jangan pernah mencoba. Apalagi mencoba-coba. Ya. Karena mencoba kan sekali, kalau mencoba-coba kan Berapa kali nyobanya? Ya. Ya. Yang terakhir, ini terakhir. Seperti slogan yang selama ini sudah sering kita dengar. Say no to yes. Say no to drugs. Say no to Gumira. Nama orang. Say no to drug. Say no to yes, bukan say no to yes. Bukan. Artinya ketika Anda ditawarin narkoba jangan yes, jangan say yes, tapi say no. Gitu loh. Oh iya betul. Apalagi kalau say no yang nawarin. Ya. Kita bilang yo no, yo yes no. Itu ya. Itu yang penting. Waktunya not to land. Silakan. Baik Pak. Dari mana nih? Allah. Saya anti narkoba Pak. Anti narkoba. Anak dari timur Makassar yang benar-benar kinclong karena botak. Wah. Anti narkotak itu ya namanya ya. Anti narkoba. Bukan cuma seniman pengguna narkoba. Menurut BNN ada 315 juta orang usia produktif di dunia yang menjadi pengguna narkoba. Di Indonesia mencapai 4,2 juta orang pada tahun 2011. Dan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terungkap 108.107 kasus kejahatan narkoba dan tersangkanya 134.117 orang. Jadi bahaya besar narkoba tidak lagi berada di depan pintu, tetapi sudah masuk ke dalam rumah, bahkan ke ruang belajar anak dan menghadang di depan mata. Dan ini tidak bisa dianggap enteng. Jika generator dirusak atau dicuri, listrik di sebuah daerah akan padam dan gelap total. Jika generasi muda dirusak dan dicuri oleh narkoba, masa depan bangsa yang akan padam dan gelap total. Jadi mari canangkan satu hal, perangi narkoba, lahirkan bangsa nirkoba. Bersih dari narkotika dan obat-obat terlarang. Dan untuk Mas Tesi, semoga cepat sembuh, bisa segera mengikuti proses rehab, tertangkap bukan musibah, daripada kebablasan dan nyawa melayang. Tertangkap justru memberi efek kejut dan hikmah, segera stop narkoba dan bangkit. Dan untuk semua, narkoba, neraka kok coba-coba. Iya, terima kasih Kang Maman. Panelis juga terima kasih. Moga-moga apa yang kita diskusikan ini banyak manfaatnya. Kalau dari saya hanya satu, no drug, no alkohol, lebih baik minum es cendol. Kita